Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai pemodelan jumlah volume irigasi penyaluran bawah tanah dengan menggunakan metode pengamatan soil moisture. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Alia Rahmayani Sandra dengan NIM 16625 Saya Indah Nurani Sitompul dengan NIM 166255395. Saya Albertus Regeneneva dengan NIM 1662545. Saya Dennis Effendi dengan NIM 166251115. Saya Ramzi Farah Mahmuda dengan NIM 166255325. Data yang tidak hadir hari ini yaitu Muhammad Firas Kairola dengan NIM 1662525. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang bercampur dengan bahan organik, udara, dan juga air. Ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap kelembapan tanah, dan ketersediaan air ini akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah tersebut. Salah satu cara menjaga kelembapan tanah adalah melalui sistem irigasi. Sistem irigasi dapat dilakukan melalui permukaan tanah, bawah tanah, dan juga melalui penyemprotan kepada tanah. Irigasi bawah tanah menjadi metode yang lebih efisien karena menyalurkan air langsung ke akar tanaman melalui pipa di bawah permukaan tanah, sehingga mengurangi penguapan dan pemborosan air. Namun, dibutuhkan pemodelan yang tepat agar volume air yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan tanah agar menjadi tanah yang subur. Dalam hal ini, pengamatan soil moisture berperan penting untuk mengatur kestabilan air secara akurat. Data kelembapan tanah dapat digunakan dalam simulasi agar sistem irigasi mampu menyesuaikan jumlah air secara otomatis. Dengan bantuan penginderaan jauh, gelombang mikro, kadar air tanah dapat diperkirakan lebih tepat. Pemodelan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air, produktivitas lahan, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan. Pada flowchart terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu persegi panjang tumpul yang dimana menandakan suatu permulaian atau selesainya flowchart tersebut, lalu persegi panjang lancip menandakan suatu proses pada pemrograman tersebut, bentuk jajar genjang yaitu input dan output, dan belah ketupat untuk menandakan suatu percabangan pada pemrograman tersebut. Pada program kami dimulai dengan identifikasi bulan, jenis tanaman, kelembaban ideal, pertanaman total untuk menentukan volume yang akan dibutuhkan, yaitu kita mengawali dengan input bulan awal, lalu kita validasikan bulan awal tersebut. Apabila dia tidak valid, dia akan menginput ulang bulan awal. Apabila dia sudah valid, akan meneruskan dengan input jumlah bulan yang akan diproses dan menginput kembali masa kering. Lalu akan diproses berupa membaca persen kelembaban per hari berdasarkan file CSV, dan diprosesnya kembali, ulangi, dan file disimpan untuk data selama 1 bulan. Apabila kita dapatkan data persen kurang dari 30%, maka akan dinyatakan status tanah kering dan irigasi terbuka. Lalu apabila dia lebih dari 30%, maka dinyatakan tanah lembab, ideal, irigasi tertutup, lalu volume per meter kuadratnya pasti 0. Dilanjutkan, apabila tanah kering dan irigasi terbuka, maka dihitungnya volume air menggunakan rumus V per meter kuadrat sama dengan ideal dikurang kelembabannya dibagi 100 dikali masa kering dan dikalikan dengan faktor koreksi. Apabila kita sudah mendapatkan volume air tersebut, maka volume air yang sudah kita dapatkan dengan volume air per meter kuadrat yang didapatkan sama dengan 0 apabila ia lembab atau ideal, diproses kembalinya dengan mengulangi perhitungan untuk selama 1 bulan. Lalu kita dapat menentukan bulan yang akan diproses, menghitung jumlah hari dalam bulan tersebut, membuat tabel data untuk bulan tersebut, melakukan perhitungan proses bulan tersebut, menyimpan dan mengulangi perhitungan hingga dapatkan data akhir di bulan tersebut. Lalu kita menghitungnya volume air per lahan dan pertanaman menggunakan rumus volume lahan, yaitu volume per meter kuadrat dikalikan dengan luas lahannya. Volume pertanaman yaitu kita dapatkan dari volume lahan dibagi jumlah tanaman yang sudah kita tentukan untuk di akhir data bulanan tersebut. Setelahnya, hasil per bulan akan disimpan. Lalu, terdapat lagi percabangan apabila terdapat bulan berikutnya. Apabila ya, maka ulangi loop ke file berikutnya dengan mengulangi proses dari penentuan bulan yang akan diproses. Lalu, apabila tidak, maka menghasilkan output hasil file berupa Excel. Dan pemrograman kami akan selesai.
Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola terdiri dari input data, pengelompokan data, perhitungan data, perbandingan data, dan output data. Input data yaitu bulan awal simulasi, jumlah bulan yang ingin diproses, luas lahannya, masa tanah kering, dan jumlah tanaman per jenisnya. Untuk pengelompokan data yaitu berdasarkan jenis tanaman, yaitu olerikultura, frukturikultura, florikultura, dan biofarmaka dengan kelembapan ideal yang berbeda. Lalu perhitungan data menghasilkan nilai kelembapan acak, menghitung selisih kelembapan idealnya dengan menentukan volume air per meter persegi dan pertanamannya, menghasilkan ke dalam list harian yang akan diluping menjadi data bulanannya. Untuk perbandingan data yaitu menentukan status tanah kering, yang dimana kering yaitu kurang dari 30%, dan apabila dia ideal akan 30%, dan apabila dia jenuh akan lebih dari 85%. Untuk mengenai output data, hasil data akan disimpan melalui file Excel menggunakan pandas, disertai total per jenis tanaman, dan dari total keseluruhan ditampilkan dengan layar menggunakan tabel dari Tabulate. Selanjutnya, abstraksi data. Abstraksi data dilakukan untuk menyederhanakan informasi dengan hanya mengambil beberapa data yang berpengaruh pada proses pemodelan irigasi bawah tanah. Yang pertama itu ada jenis tanaman, seperti olerikultura, florikultura, fruktikultura, dan biofarmaka yang digunakan untuk menentukan kelembapan ideal. Data lain seperti warna atau tinggi tidak dimasukkan dalam perhitungan kami. Setelah itu ada yang kedua, yaitu data massa tanah. Digunakan massa tanah kering dan basah untuk menghitung kelembapan tanah. Faktor seperti suhu udara dan jenis wadah tidak diperhitungkan. Setelah itu ada kelembapan tanah. Kelembapan tanah dinyatakan dalam persentase hasil perhitungan untuk menentukan status tanah, antara ia kering, ideal, atau jenuh. Data lain seperti pH dan nutrisi tanah diabaikan. Setelah itu ada volume air tambahan. Volume air tambahan menghitung volume air yang dibutuhkan agar tanah mencapai kelembapan ideal. Faktor seperti tekanan atau kecepatan aliran air tidak digunakan. Baik, jadi pada bagian ini kami akan menjelaskan dekomposisi dari program sistem irigasi bawah tanah berbasis kelembapan tanah. Tujuan utama dari program ini adalah yang pertama, memodelkan sistem irigasi bawah tanah yang bekerja berdasarkan data soil moisture. Kemudian yang kedua, menghitung kebutuhan air untuk setiap jenis tanaman berdasarkan tingkat kelembapan tanah. Dan yang ketiga, membantu pengguna merencanakan serta mengontrol irigasi secara otomatis. Jadi program ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, melakukan simulasi kebutuhan air secara harian dan bulanan untuk tanaman. Dan yang kedua, menentukan kondisi tanah apakah dia kering, lembab, atau normal. Dan yang ketiga, menghitung volume air yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan jenis tanaman. Kemudian yang keempat adalah menyimpan hasil simulasi ke dalam file CSV atau Excel untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, langkah pertama adalah inisialisasi data. Di sini saya membagi semua variabel berdasarkan tipe datanya, seperti integer, float, string, dictionary, list, dan data frame. Contohnya, tipe integral digunakan untuk data seperti bulan awal, jumlah bulan, dan jumlah hari. Kemudian tipe float untuk nilai seperti luas lahan, masa kering, dan kelembapan. Kemudian tipe string yang menyimpan status tanah atau status irigasi. Kemudian list digunakan untuk menyimpan hasil harian dan ringkasan untuk beberapa bulan. Sedangkan dictionary menyimpan data jenis tanaman dan kebutuhan air. Dan yang terakhir adalah data frame yang digunakan untuk menampilkan data simulasi dan ekspor hasil ke Excel. Kemudian langkah yang kedua adalah input awal program. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan bulan awal simulasi, jumlah bulan yang akan diproses, luas lahan, masa tanah kering, serta jumlah tanaman per jenis. Langkah ketiga, program ini akan menghitung jumlah hari pada bulan yang sedang disimulasikan. Kemudian, program juga menyiapkan file CSV untuk menyimpan data harian selama bulan tersebut. Langkah yang keempat adalah simulasi harian. Di sini, setiap hari, program akan menghasilkan nilai kelembapan tanah secara acak. Langkah kelima, setelah kelembapan diketahui, program kemudian menentukan apakah sistem irigasi akan dibuka atau ditutup. Langkah keenam adalah perhitungan kebutuhan air. Ketika irigasi dibuka, program akan menghitung volume air yang dibutuhkan untuk setiap jenis tanaman. Nah, pada langkah ketujuh, semua hasil simulasi seperti hari, kelembapan, status tanah, status irigasi, dan volume air itu akan dicatat dalam tabel harian. Kemudian di langkah ke-8, program akan menjumlahkan total volume air per jenis tanaman untuk menghitung rata-rata kebutuhan air yang dibutuhkan setiap bulannya. Langkah ke-9, jika simulasi dilakukan untuk beberapa bulan, hasil tiap bulan akan direkap ke dalam satu file Excel. Dan akhirnya di langkah ke-10, semua hasil simulasi ditampilkan di layar dan disimpan dalam folder output. Program ini kemudian menghasilkan tabel yang berisi kebutuhan air, kondisi tanah, dan status irigasi secara utuh dan lengkap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sequence dan selection. Pada sequence, yaitu konsep digunakan untuk menyusun langkah-langkah instruksi program secara berurutan dari awal hingga akhir agar alur logika berjalan secara sistematis. Setiap perintah dijalankan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebagai contoh, yaitu print 60 di mana menampilkan garis pembatas agar tampilan program lebih rapi. Lalu pada point print, dalam kurung kutip simulasi irigasi berdasarkan kelembaban tanah,
kutip dan tutup kurung, yaitu untuk menampilkan judul utama program di layar. Lalu pada input bulan underscore awal, di mana pengguna memasukkan angka 1-12 untuk memilih bulan mulai simulasi tersebut di bulan pertama yaitu Januari dan hingga bulan 12 yaitu Desember. Selanjutnya yaitu konsep selection. Konsep selection digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pada program ini struktur seleksi digunakan untuk menentukan status kelembaban tanah dan tindakan yang harus dilakukan, yaitu menambah air atau tidak. Penerapan program ini berupa percabangan if, elif, dan else. Pada pemrograman ini dapat dicontohkan dengan if kelembaban kurang dari 30, maka status akan kering dan irigasi terbuka. Namun elif kelembaban kurang dari sama dengan 85, maka status akan normal dan tutup. Lalu pada else, tingkat 85%, status akan jenuh dan irigasi tertutup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai repetition. Konsep repetition digunakan untuk mengeksekusi blok perintah secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam program ini terdapat dua jenis perulangan utama yang digunakan, yaitu perulangan untuk setiap jenis tanaman dan perulangan untuk setiap hari pengamatan. Contohnya pada for hari in range, dari hari pertama sampai jumlah hari yang akan ditentukan. Selanjutnya digunakan juga array. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel berbentuk list kurung siku. Program ini memanfaatkan array untuk menyimpan jenis tanaman. Dictionary ini memungkinkan program menghitung kebutuhan air sesuai karakteristik tiap tanaman. Array berupa list digunakan untuk menyimpan hasil harian simulasi. Berikut adalah contoh penerapan kodenya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan hasil codingan dari kelompok 7 mengenai sistem irigasi bawah tanah dengan indikator berupa soil moisture. Yang pertama, mengenai import. Kita akan menggunakan import seperti OS, calendar, CSV, random, dan juga panda sebagai pembuat tabel. Lalu untuk jenis tanaman, kita menggunakan 4 jenis tanaman dengan kelembapan ideal masing-masing yang berbeda. Kemudian ada koreksi, yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi hasil perhitungan. Contohnya seperti penggunaan air yang tidak maksimal. Jika hasil persen kelembapan berada di bawah angka 30%, maka tanah tersebut termasuk dalam kategori kering dan sistem irigasi akan dibuka. Ketika sistem irigasi dibuka, kita akan memerlukan volume air yang kita butuhkan untuk mencapai keadaan yang ideal. Kita bisa mencari jumlah volume air yang kita butuhkan untuk mencapai ideal melalui rumus ideal dari jenis tanaman dikurangi dengan kelembapan yang kita dapatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume per meter kuadrat, yaitu hasil dari perhitungan sebelumnya atau delta K per 100, lalu kita kalikan dengan massa kering dan kita kali dengan faktor per 1000. Lalu langsung kita masukkan ke dalam rumus total volume, yaitu volume per meter kuadrat kita kalikan dengan luas lahan per jumlah tanaman. Jika kita mendapatkan nilai kelembapan itu berada di angka lebih kecil atau sama dengan 85, maka total volume yang didapat adalah 0, karena sistem irigasi berada pada kondisi tertutup. Hal ini juga berlaku jika kelembapan berada di atas 85 dengan status tanah jenuh dan sistem irigasi tertutup. Kemudian untuk hasil harian, di sini akan kita append. Di sini ada hari, kelembapan, status tanah, dan sistem irigasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada data per frame atau hasil harian. Total per jenis, di sini kita akan menjumlahkan semua jenis tanaman yang kita butuhkan. Lalu untuk total volume per bulan, di sini meskipun kita menghitung dengan banyak hari, kita akan menentukan dalam sebulan berapa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan menghitung volume per meter kuadrat. Lalu di sini kita lanjut pemrosesan data dengan menggunakan fungsi untuk membuat file CSV kosong. Dan file CSV kosong ini kita gunakan untuk menentukan data-data yang akan kita pakai. Untuk fungsi utama kita akan masukkan parameternya. Di sini untuk bulannya kita akan menentukan bulan berapa yang ingin kita gunakan. Kemudian kita ingin looping untuk berapa bulan. Sebagai contoh, ketika musim panen, maka kita akan looping selama 3-4 bulan. Kemudian ada parameter yang kita tentukan di awal, seperti luas lahannya berapa, masa keringnya berapa, dan dalam satuan itu jumlah tanaman yang kita gunakan ada berapa. Masa kering dan jumlah tanamannya kita asumsikan sama. Di sini akan di looping satu persatu, lalu diulang terus hingga mencapai akhir. Kemudian untuk tes di sini, kita langsung saja coba untuk memasukkan nilainya. Di sini kita akan menggunakan bulan ke-1, dan di sini kita akan menggunakan waktu selama 4 bulan. Kemudian dibuat juga untuk input tidak valid, jika semisal kita terjadi kesalahan agar tidak bisa di-input terus-menerus. Kemudian di sini untuk luas lahan kita akan menggunakan luas lahan sebesar 1000 meter kuadrat. Kemudian ada raw dari pada tanah, itu kita dapatkan dari sumber internet, dan nilainya itu ada di antara 1200 sampai 1600. Jadi kemudian kita anggap di sini 1250 itu sudah termasuk aman. Kemudian untuk jumlah tanaman, kita anggap saja jumlah tanaman yang kita gunakan adalah 300. Lalu akan diproses seperti ini dan akan menghasilkan tabel, dan selanjutnya bisa dilihat juga untuk pada bulan-bulan berikutnya bisa dilihat data-datanya dari tabel seperti ini. Dengan dari kelompok 7, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pemodelan irigasi penyaluran bawah tanah, yaitu dengan metode pengamatan soil moisture, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu membantu proses pemantauan dan pengaturan kelembaban tanah secara lebih efisien, yang mana metode ini akan menilai kelembaban tanah berdasarkan perbandingan antara massa tanah basah dan massa tanah keringnya. Namun, untuk hubungan antara nilai soil moisture dan hubungan volume air irigasi, yaitu semakin rendah tingkat kelembaban tanah, makin besar juga volume air yang akan
diperlukan. Sebaliknya, jika kelembaban mendekati kondisi optimal, volume yang dialirkan harus dikurangi untuk mencegah kelebihan air tersebut. Jumlah volume air optimal untuk diirigasi bawah tanah dapat dimodelkan berdasarkan hasil pembacaan soil moisture secara berkala. Untuk itu, pemodelan ini memungkinkan penyaluran air dilakukan secara terkontrol dan tepat guna sesuai kebutuhan tanah dan tanamannya masing-masing. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian dari kami dan terima kasih banyak. Selamat siang.